Salam sejahtera, pemirsa GKPS terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi dan memberkati kami. Bahkan Engkau memberi kepada kami berkat-Mu berupa uang. Dan biarlah kami dapat merenungkan uang yang kami cari, yang juga adalah tanda berkat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi dasar firman Tuhan untuk kita diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian tertulis. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, renungan tentang uang sungguh hal yang penting bagi kita. Bukan hanya karena kita mengambil waktu cukup banyak untuk mencarinya, untuk memperolehnya agar dengan uang kebutuhan kita bisa penuhi, tapi kita merenungkan uang karena bisa juga karena kita terlalu berfokus lama pada uang, kita mengabaikan hal-hal yang lain yang sebenarnya sungguh penting sebagai tanda hidup Kristiani kita. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, ya Tuhan, mengapa begitu lama untuk saya, untuk kita, agar punya cukup uang? Bahkan kita sering bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan agar uang cukup pada saya, yang dengan itu saya bisa hidup lebih baik, saya bisa memenuhi segala kebutuhan saya. Hal-hal itu penting kita renungkan, dan saudara-saudara, dalam firman Tuhan kali ini, kita justru diminta agar bisa mendapat uang yang cukup. Kita tahu saudara-saudara, uang yang ada pada Anda dan yang beredar sering disebut sebagai alat pertukaran. Semakin ada pertukaran, semakin ada transaksi, semakin ada pergantian kecakapan kita dengan pekerjaan, semakin pula uang ada di situ. Tapi yang kedua juga saudara-saudara, uang itu menyimpan nilai. Ada value yang tertulis dalam uang, dan kita bisa menyimpan uang dalam arti kita menyimpan value yang nanti suatu saat kita bisa pakai. Jadi saudara-saudara, pesan pertama agar uang itu cukup ada pada kita, kiranya kita mengembangkan diri agar kita bisa mempertukarkan kecakapan kita dengan pekerjaan, dan dengan pertukaran yang semakin baik kita lakukan, semakin tersedia uang buat kita, dan semakin ada value yang kita bisa kumpulkan, dan dengan value itulah, saudara-saudara, kita bisa memiliki banyak hal untuk kita beli, untuk kita pakai, karena ada value dari uang itu. Jadi, pesan pertama firman Tuhan untuk kita ketika dikatakan kepada kita agar kita jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu, maka kalau begitu yang perlu kita lakukan ialah apa, saudara-saudara? Perbaiki pertukaran kecakapanmu dengan apa yang dibutuhkan kehidupan ini. Dan di zaman modern ini, saudara-saudara, semakin banyak pengetahuan dari kecakapan kita, semakin banyak pengetahuan dari pekerjaan kita, semakin tinggi nilainya dan semakin tersedia uang untuk kita. Dan dengan hal itu, saudara-saudara, kita bisa mengerti, ya Tuhan, Engkau memberi cukup dan aku tidak menjadi hamba uang karena aku cukup memilikinya. Namun saudara-saudara, firman Tuhan di nats yang lain juga mengatakan, bisa loh uang itu menjadi objek cinta kita. Dan di situ kita mulai menjadi hambanya. Misalnya dikatakan dalam Matius 6:21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita bisa menjadikan uang itu sebagai mamon. Dalam Matius 6:24 bahkan dikatakan, jangan mengabdi kepada Allah dan kepada mamon sekaligus. Kalau saudara melihat
uang yang saya pegang ini, saudara-saudara, lembaran 100 US dollar dengan warna yang abu-abu katanya. Orang sering mengatakan, oh betapa uang itu punya kuasa, punya wibawa. Bahkan saudara-saudara, orang mengatakan semakin banyak uang yang terkumpulkan, semakin juga kita merasa jaminan ada pada masa depan kita. Begitu kita melangkah dan merasa bahwa uang bisa menjamin masa depan kita, bahwa uang itu berkuasa, kita sebenarnya sudah menjadikan uang itu seperti Tuhan, saudara-saudara. Kita sebenarnya sudah menjadikan dia mamon dan hati kita sudah tertambat padanya. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, kita bisa sampai kepada titik yang mengatakan akar kejahatan yang kita juga bisa lakukan nanti. Kalau kita mencintai uang sedemikian, akar kejahatan adalah cinta pada uang. Maka kalau begitu saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini tentang uang? Pesannya jelas. Kembangkanlah dirimu agar kecakapanmu, keahlianmu bisa bertukar dengan kebutuhan orang lain. Dan dengan bertukar sebaik-baiknya, kita bisa mendapat uang yang baik, yang cukup. Dan dengan uang yang cukup kita bisa melakukan banyak hal yang membuat kita hidup sehat, bermutu, dan membuat hidup kita lebih luas karena kita bisa bepergian karena uang yang kita miliki. Tapi yang kedua, kalau uang itu sudah cukup, sekarang yang penting, upayakanlah untuk mencukupkan diri dengan uang itu. Jangan sampai mencintainya berlebih-lebihan. Jangan sampai menjadikannya mamon. Jangan sampai mengira uang itu bisa menjamin masa depanmu dan juga bisa membuatmu berkuasa. Tuhanlah yang menjamin masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami talenta yang dengannya kami bisa mendapatkan uang. Kami bisa mendapatkan keahlian dan uang kami menjadi cukup. Ajari kami kalau begitu ya Tuhan, untuk mencukupkan uang yang kami punya, agar kami tidak cinta uang, agar kami tidak menjadikan uang sebagai mamon. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan. Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku.
Aku tak takut karena kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat. Kubur dan maut di mana jayamu, Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. GKPS